atau nyengket, ini adalah teknik pancing tanpa menggunakan umpan, tapi dengan kail yang banyak. Wah, berarti nih Pak, Pak. Wow, ini ikannya bisa mencapai 3 kilo. Cukup sulit memang ini ngambil ini, karena akarnya sudah panjang sampai ke bawah. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Berjarak 212 km dari hilir di ujung Pangkah Gresik dan 372 km di Waduk Gajah Mungkur. Bengawan Solo menjadi petualangan saya dalam ekspedisi sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya menyusuri Bengawan Solo dimulai dari Kabupaten Bojonegoro. Titik tengah aliran sungai sepanjang kurang lebih 600 km ini. Terbentuk kurang lebih 4 juta tahun silam, Bengawan Solo masih menyimpan relasi sungai dan warga sepanjang bantaran. Salah satunya perahu tambangan. Tambangan jadi bagian tak terpisahkan bagi warga Bojonegoro yang tinggal di sekitar Bengawan Solo. Warga dari berbagai latar belakang sosial menaiki tambangan ini setiap harinya. Khas Bengawan Solo bagian tengah, tepatnya di Bojonegoro, memiliki sungai yang lebar dan vegetasi pepohonannya masih lebat. Biasanya masyarakat memanfaatkan sungai ini untuk mencari ikan. Nah, habis ini saya mau melihat dan juga mengeksplor cara mencari ikan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bengawan Solo berhulu di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, dan bermuara di ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Sungai ini dinamakan Bengawan Solo karena dulunya berpusat di Desa Solo, yakni ibu kota kerajaan Kertosuro. Di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, terdapat 4 bendungan yang masing-masing terletak di bagian hulu, tengah, dan hilir. Di bagian hilir, terdapat bendungan Gerak Sembayat, yang berfungsi untuk mengairi lahan sawah di wilayah Gresik dan Lamongan. Sementara di bagian tengah, Bendung Gerak Bojonegoro berfungsi mengairi lahan persawahan Blora dan Bojonegoro. Ayo Pak, dekat. Selain menjadi sumber air bagi persawahan, Bendung Gerak Bojonegoro juga menjadi lokasi perburuan ikan bagi warga sekitar. Bengawan Solo, tepatnya di Bendung Gerak, banyak aktivitas warga yang mencari ikan dengan cara memancing di arus yang deras. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim hujan menjadi saat paling tepat untuk memancing di Bendung Gerak. Memancing di arus sederas ini tentu dibutuhkan alat pancing khusus. Lumayan ya Pak. Garong atau nyengket, ini adalah teknik pancing tanpa menggunakan umpan, tapi dengan kail yang banyak. Ini kailnya saya bisa mencapai belasan. Jadi kalau beruntung bisa dapat ikan mungkin lebih dari 1. Ya, tapi kita nggak dapat Pak. Mancing garong adalah teknik mancing dengan cara cepat-cepat menarik pancing yang sudah dilempar. Tujuannya supaya ada ikan yang terseret.
Ikan yang terpancing biasanya ikan-ikan permukaan. Serius? Mana? Wuh! Keren! Wah! Dapat ikan patin ya? Jendil, Jendil patin? ikan bau, Ikan bau. jendil ini kalau di sini jendil. Wuh! Wah, berat ini, Pak! Pak! Wah, berat banget, Pak! Tolong, Pak! Oke. Wih, mana, Pak? Wah! Keren banget ikan ini, besar! Wow! Ini ikannya bisa mencapai 3 kilo. Berat sekali memang. Ini melebihi dari lengan saya kayaknya, Pak. Lebih besar. Nih, makan enak. Mana, Pak? Wah! Wuh! Ini keren banget, dapat bau. Lumayan ini, Pak. Bagi warga sekitar, ikan jendil atau ikan patin adalah menu kuliner favorit. Saya pun berencana mengolah ikan ini dengan bumbu asam-asam khas Bojonegoro. Ikan hasil pancingan kita hari ini mau diolah menjadi ikan asem-asem. Nah ini nih, bumbu pelengkapnya pakai daun kedondong. Rasa asam dari daun kedondong diracik dengan rasa pedas dari cabai menjadi perpaduan yang cocok. Daging ikan patin mempunyai tekstur yang lembut dengan sedikit lemak, jadi tidak perlu waktu lama untuk merebusnya. Ikan patin asem-asem sudah menggoda perut saya. Jadi langsung makan aja yuk, Pak. Siap? Yuk. Santaplah sudah. Asamnya pas, terus daging patinnya juga lembut banget, dan pedesnya juga pas. Sebagai pecinta pedas semua kan ini, Pak? Weh. Jadi inilah sensasinya menikmati ikan patin yang langsung dari sungainya, langsung dipancing. Jadi ikannya masih fresh, masih segar. Nikmatinnya juga di pinggir sungai seperti ini, jadi menambah sensasi enaknya, mantapnya, ya kan, Pak? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekspedisi saya menuju Hulu Bengawan Solo terus berlanjut. Mengutip lirik lagu Bengawan Solo yang termasyur, sungai ini memang mengalir sampai jauh. Meliuk-meliuk menembus 15 kota dan kabupaten di Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Sebentar lagi saya akan memasuki wilayah Sragen, Jawa Tengah sebelum meninggalkan Ngawi di Jawa Timur. Jadi memang Sungai Bengawan Solo ini menjadi pertanda perbatasan kedua provinsi tersebut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki Jawa Tengah, Sungai Bengawan Solo jadi kian sempit. Akhirnya perjalanan saya menyusuri Bengawan Solo sampai di kota Solo. Memang dari karakteristik sungainya ini di kanan kiri sudah banyak sekali sampah-sampah atau limbah rumah tangga yang membuat saya tergerak untuk membersihkan sampah-sampah bersama warga sekitar. Memasuki kota Solo, karakteristik aliran Bengawan Solo berbeda dari daerah yang saya lalui sebelumnya. Vegetasi pepohonan kian jarang berganti menjadi pemukiman padat penduduk. Belum lagi beraneka jenis sampah menjadi pemandangan yang biasa. Bersama pegiat lingkungan Sabar Gorki, hari ini saya akan mengikuti kegiatan rutin bersih-bersih Bengawan Solo. Berarti dari sini kita jalan kira-kira berapa meter sampai sana? Ini sekitar 100 meter. Sekarang saya akan menuju lokasi
yang banyak sampahnya karena kita akan bersih-bersih sampah di sungai ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampah yang jadi target saya kali ini sebenarnya bukan sampah plastik atau limbah pabrik, melainkan sampah organik berupa eceng gondok. Kalau sudah ditumbuhi eceng gondok atau kangkung seperti ini menandakan kalau sungai ini memang tercemar. Makanya kita harus rajin untuk bersih-bersih. Pak, saya mau pinjam aritnya. Oke nih, Fer. Membersihkan eceng gondok ternyata tidak semudah yang saya kira. Cara mengambilnya harus sampai ke akar supaya dia tidak tumbuh lagi. Karena sebenarnya di bawah sini tuh ada tanah, makanya dia bisa tumbuh eceng gondok dan juga kangkungnya. Eceng gondok atau Eichhornia crassipes termasuk tumbuhan air yang kerap dianggap tumbuhan pengganggu perairan. Pertumbuhannya yang sangat pesat bisa mengakibatkan gangguan ekosistem air. Ini selain ada sampah-sampah eceng gondok, ada juga sampah-sampah plastik yang berkeliaran dan memang harus diambil. Tapi sebagian sampah eceng gondok ini dibawa ke tengah untuk dialirkan. Cakupan eceng gondok bantaran sungai di Kota Solo ternyata sudah cukup luas. Kita akan pindah lokasi ke sebelah sana, jadi bagi-bagi tugas supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Keberadaan eceng gondok menjadi bukti beragamnya pencemaran aliran Bengawan Solo. Salah satunya merkuri. Jadi ini sebagian sampah yang akan saya bawa, sebagian akan diarungkan saja di sungai karena nantinya akan diambil untuk makan ternak biasanya. Sekarang kita akan kembali. Ayo Pak. Sampah organik yang ada di Bengawan Solo rupanya bukan cuma eceng gondok. Bengawan Solo merupakan induk bagi sekitar 2.200 anak sungai. Karakteristik Bengawan Solo nih memang mempunyai banyak anak sungai dan arusnya sangat deras, apalagi sebelumnya itu curah hujannya tinggi ya. Ya, segitulah. Mengakibatkan banyak sekali sampah-sampah bambu yang nyangkut di bawah jembatan ini. Oke. Saya mau turun ke bawah untuk membersihkan sampah bambu-bambunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di beberapa titik, Bengawan Solo tidak hanya menyisakan sampah biasa. Kondisi inilah yang biasa dihadapi oleh Sabar Gorky dan orang-orang yang peduli terhadap Bengawan Solo. Di bawah jembatan ini, tersangkut bambu dalam jumlah yang cukup besar. Kumpulan pohon bambu ini oleh masyarakat Jawa biasa disebut bambu barongan. Sebelum mulai turun ke bawah, kita harus bersiap-siap untuk menyiapkan peralatan safety supaya di bawah juga nanti bersih-bersihnya terasa lebih aman. Jembatan yang saya turuni ini terletak di Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jembatan ini merupakan penghubung utama warga di Desa Lawu dengan Desa Ngasinan, Sukoharjo. Sekarang saya sudah lengkap dengan pengaman, waktunya turun ke bawah. Akhirnya sampai juga di bawah. Jadi kita bagi tugas. Yang bagian atas itu ada warga lokal, yang di bagian bawah kita pakai perlengkapan alat-alat safety. Berbekal peralatan seadanya, saya mulai menebang bambu barongan. Bambunya selain keras dan juga di sini besar-besar, makanya harus dipotongin dulu kecil-kecil seperti ini supaya bisa dihanyutkan.
Berada cukup dekat dengan Hulu Bengawan Solo, membuat aliran di sungai ini cukup deras. Saya bersama warga setempat dan relawan harus berhati-hati saat membersihkan bambu barongan. Pekerjaan yang cukup sulit, tapi ini memang rutin dilakukan beramai-ramai seperti ini, apalagi kalau lagi musim banjir. Bambu barongan yang tersangkut seperti ini sangat membahayakan fondasi jembatan. Jika tidak segera dibersihkan, bisa-bisa jembatan akan terputus. Untuk membersihkan sampah bambu seperti ini memang harus melihat cuaca. Kalau di hulu sedang hujan deras, otomatis di sini airnya akan semakin deras alirannya. Dan di sini jadinya bisa banjir ya, Pak? Iya. Kalau sudah banjir akan membahayakan kita. Bambu sebanyak ini tidak akan mungkin cepat selesai kalau mengerjakannya masih segelintir. Nah, makanya nanti akan ada yang datang untuk membantu juga. Tapi setelah ini, saya akan melanjutkan kegiatan saya di bagian Hulu Bengawan Solo. Ikuti jejak saya, jejak petualang.